Nah, oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Bonsai Deso. Gimana sahabat kabarnya hari ini? Semoga sahabat dalam keadaan sehat walafiat ya, dan dilancarkan semua rezekinya, amin. Nah, oke sahabat, jadi di video kali ini kita akan mungkin jarang sekali ya yang apa ya teman-teman, membagikan atau teman-teman itu yang para senior mungkin 1001 ya, yang membagikan mungkin yang akan saya bagikan ini. Nah, bingung kan? Jadi ada beberapa teknik yang saya lakukan karena memang di tempat saya ini untuk jarak penanaman itu terlalu apa ya? Rapat ya, teman-teman. Dan memang untuk eh ketika kita penanaman itu terlalu rapat, itu pasti nanti hasilnya juga kurang maksimal. Dalam artian apalagi kita ngejarnya targetnya itu target yang lingkar batang besar ya. Itu kalau memang pupuknya itu masih apa ya? Masih belum tercerna dengan baik ketika kita proses pemupukan, terus kita lihat setelah 1 bulan untuk hasilnya juga kurang maksimal, itu biasanya kita akan melakukan namanya peremajaan ranting ya teman-teman. Nah, jadi seperti apa yang saya maksud peremajaan ranting? Jadi, misalkan ini ya teman-teman, di belakang kita ini itu ada programan anting putri ya. Ini kita tanam kurang lebih jaraknya kurang lebih sekitar ya sekitar 40-an sentian ada ya teman-teman, kurang lebih ya. 45 sampai 50 cm. Nah, sedangkan proyeksi kita ini akan kita besarkan lagi ya untuk batangnya dengan lingkar batang bisa sampai 40 dan bisa seterusnya juga ya proyeksi kita ya teman-teman. Nah, bagaimana caranya? Kalau terlalu rapat itu biasanya pohon juga kurang maksimal. Karena ya pertumbuhan akar yang sangat pesat dan memang untuk apa ya bahasanya itu ranting-ranting biasanya yang sudah mau stuck itu tidak akan bisa jalan. Dan ketika nutrisi dia mau masuk ke ranting yang stuck itu, dia tidak akan bisa maksimal ya pertumbuhannya. Makanya salah satunya itu dengan peremajaan ranting ya teman-teman atau cabang. Nah, contohnya seperti apa Mas? Nah, ini teman-teman bisa lihat sendiri ya. Ini sudah kita potong-potongin ini ranting-ranting yang memang sekiranya fotosintesisnya itu dia tidak maksimal lagi ya teman-teman. Dia sudah mulai tua dan untuk jenis di apa ya ini perantingannya itu atau cabang-cabang ini itu dia tidak maksimal ya, tidak maksimal dan kita harus melakukan namanya peremajaan ranting. Nah, contohnya seperti apa, Mas? Nah, kita lihat seperti ini. Nah, biasanya itu yang dia tidak maksimal itu bagian di bagian pangkal bawah ya, teman-teman. Kalau untuk atas-atas seperti ini, itu pasti dia sudah masih maksimal maksudnya. Dan untuk memaksimalkan supaya lebih cepat pertumbuhannya dengan jarak tanam dia yang kurang lebih sekitar 40-an senti ini, itu untuk di bagian yang ini. Nah, ini harus kita buang ya teman-teman supaya nutrisi itu dia tidak terganggu. Ini kan kalau ada nutrisi ke dari bawah dia akan masuk ke sini juga. Sedangkan yang ini itu tidak akan maksimal ya, tidak akan maksimal. Makanya harus kita potong supaya cepat memompa ke sini. Ah, jadi seperti itu ya. Ini yang kemarin kita sudah contohkan juga banyak ya teman-teman. Ini sudah kita potong-potong semua. Ini juga kemarin juga ini sudah kita apa ya? Sudah kita press ya teman-teman. Ini teman-teman bisa lihat sendiri. Nah, ini perantingan-perantingan yang memang tidak tidak perlu. Ini sudah muncul tunas-tunas baru dengan harapan apa? Tunas baru ini membawa tunas yang lebih bagus ya teman-teman. Nah, dengan tunas yang lebih bagus dengan contoh seperti ini ya. Nah, ini kan bagus banget nih. Tuh, bagus banget ya. Ini nanti akan dia bisa mompa lagi batang utamanya ya teman-teman. Nah, jadi seperti itu. Kalau kita pengen eh, membesarkan batang dengan cepat, salah satu tekniknya seperti itu ya. Ini yang saya praktekkan ya teman-teman. Ketika kita melakukan peremajaan percabangan atau perantingan seperti ini kan kita potong semua nih. Ini kita potong, ini kita potong, ini kita potong. Itu.
Yang pertama, ketika kita pemupukan, nutrisi itu langsung ke atas semua. Terus yang kedua, setelah kita potong seperti ini, kalau dia mengeluarkan tunas baru, itu harapannya tunasnya itu tunas air yang sangat bagus atau sangat ideal dan sangat mudah. Dengan harapan dia bisa narik pompa dengan kecepatan 100 km ya kalau bahasanya ya. Jadi dia nggak ada hambatan lagi. Kalau kita memaksakan perantingan itu dia yang stuck, misalkan perantingan-perantingan seperti ini ya, itu ya nggak bakal ini ya teman-teman, nggak bakal mompa lagi ya karena sudah kalah ya teman-teman. Yang pertama sudah tua, yang kedua ya memang nutrisi itu lebih berpindah di apa ya, jalur yang masih masih banyak kambium yang baru ya atau batang yang baru. Makanya harapan kalau memang kita potong itu tunas baru muncul, dia lebih maksimal untuk pertumbuhannya. Itu jadi seperti itu ya. Kita contohkan ya. Kita langsung ambil mana ya. Ini kemarin itu yang di situ sudah ini tadi udah kita potongin semua ya, bingung juga kita. Ini kita yang pakai yang di cangkokan kemarin saja ya. Nah, untuk tunas-tunas yang seperti ini, cabang-cabang yang seperti ini kan dia sudah mulai-mulai tua. Ini kita potongnya aja tidak apa-apa. Nah, ini kita contohkan saja ya, teman-teman. Kita contohkan ya. Tuh. Nah, ini kan udah tua-tua semua ini. Jadi seperti itu ya, kita coba cari yang lain ya, teman-teman. Nah, seperti ini juga nih. Ini antara dua ini kita pilih salah satu. Jadi yang bawah itu benar-benar habis ya. Kita utamakan yang bawah dulu ya, teman-teman. Nih, kita sudah habiskan tadi ya untuk bagian bawah ini ya. Jadi bagian bawah ini sudah bersih dari percabangan atau perantingan yang stuck ya. Karena tidak ada ya, walaupun ada fungsinya itu ngabis-ngabisin ini ya teman-teman, pupuk kita aja ya. Jadi ya langkah baiknya kita buang saja. Nah, contohnya seperti ini juga nih. Nih, ini kan ini kan tua nih. Nah, nih. Ini kan tua ya. Kita harus potong salah satu. Nah, oh, kelihatan ya. Jadi tunas-tunas atau cabang-cabang yang sudah tua seperti ini kita buang saja. Ini salah satu teknik ya teman-teman yang saya lakukan ya. Jadi ketika nanti dia terubus baru banyak, itu akan semakin ngejos. Nah, ini contohnya seperti ini ya. Ini dari sini kita buang semua ya teman-teman. Tuh. Ini kita pilih salah satu. Ini kita biarkan karena ini nutrisinya bagus sekali ini. Ini antara dua ini. Antara dua ini kita pilih salah satu. Tuh. Ini juga kita buang nih ya. Nah ini kan cabang ini sulit kalau kita biarkan ini ya. Tuh. Antara ini dua cabang ini teman-teman bisa lihat ya. Tuh. Kita permejaan percabangan namanya ya teman-teman. Biasanya saya lakukan seperti ini ketika habis pemupukan. Karena kemarin kita habis pupuk jadi kita peremajaan perantingan ya teman-teman. Oke, sip. Tuh, jadi seperti itu ya. Nah, sama halnya juga seperti ini nih. Ini sudah tua semua ya. Ini sudah tua semua, kita akan potong semuanya ya. Kita sisakan paling ujungnya, juga kita potong semua. Kita habiskan semua ya teman-teman. Ini padahal masih ada yang muda, cuman nggak apa-apa kita potong semua karena harapan kita nanti dia lebih maksimal setelah kita proses pruning seperti ini.
Oke. Sip, jadi seperti itu ya. Ini sampai habis semua ya teman-teman. Sampai habis ini dari atas ini habis ya. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Ini juga habis nih. Tuh. Ini dari sini juga habis nih ya. Lihat. Ini cuman kita sisakan paling ujungnya itu. Tuh. Jadi seperti itu ya teman-teman. Sisakan untuk terubus-terubus yang memang masih nutrisinya itu bisa memaksimalkan pertumbuhannya. Dalam artian ketika cabang itu dia tidak maksimal, lebih baik kita permajaan saja. Nah, dengan harapan kita kasih pupuk dulu ya, solusinya dengan kita kasih pupuk dulu, kita permajaan dengan harapan nanti ketika terubus itu dia muncul, dia akan lebih narik lagi ya. Jadi dia lebih cepat memompa untuk pertumbuhan batangnya ya, atau pembesaran batang. Itu solusi ketika saya itu dengan teknik cara rapat untuk penanaman, cuman hasilnya bisa maksimal. Itu jadi seperti itu ya. Dan nanti next video akan kita kasih tips lagi supaya dengan cara rapat kita bisa memaksimalkan batang, gerak dasar, dan memang untuk hasil dari jarak tanam itu tadi kita bisa panen duluan dengan harapan kita bisa memutar ekonomi yang kita upayakan ya teman-teman. Oke, mungkin cukup seperti itu. Next video ya teman-teman. Terima kasih banyak. Jangan lupa di like dulu ya. Karena kenapa? Satu like dari sahabat itu sangat berarti dan sangat berharga bagi saya. Ini kita proses ini sudah wah ngejos juga ya teman-teman. Coba teman-teman lihat sendiri. Wah ini ganteng nih kalau kata orang ya. Kita lihat dulu ya. Ini yang kemarin kita program ya teman-teman. Tuh cabang-cabangnya udah hampir setelunjuk saya ya. 1, 2 terusan sudah 1 telunjuk ini. Kurang lebihnya ini background sudah ada lengkap semua ya. Mantap ya teman-teman.